Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat terus ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kisah hari ini bercerita tentang ancaman Allah kepada kaum kafir dan kaum musyrik. Apa ancamannya? Ketika Islam datang, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah kepada masyarakat Arab khususnya dan umumnya kepada manusia ya, kepada kita dengan turunnya ayat-ayat suci Al-Quran secara berangsur-angsur pada waktu itu, ternyata apa yang diajarkan, apa yang dibawakan oleh Rasulullah itu sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu. Masyarakat pada waktu itu, masyarakat Arab pada waktu itu, dan masyarakat sekitarnya itu terbiasa menyembah kepada berhala, meminta bantuan kepada berhala, meminta apapun kepada berhala. Tapi apa yang Rasulullah ajarkan, apa yang Rasulullah bawa itu sebaliknya. Justru Rasulullah SAW menyuruh agar menyembah Allah. Allah semata yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian masyarakat Arab dan sekitarnya itu terbiasa atau senang dengan yang namanya perpecahan, pertikaian. Jadi mereka itu terbiasa antara kelompok satu, antara kampung yang satu dengan kampung yang lainnya, itu biasa berperang. Terbiasa mereka itu. Tapi apa yang Rasulullah ajarkan? Rasulullah itu tidak mengajarkan berperang, tapi mengajarkan untuk berdamai. Ya. Kemudian kebiasaan masyarakat pada waktu itu, mereka terbiasa untuk mengubur setiap bayi perempuan yang lahir. Dikubur, hidup-hidup. Sementara apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengajarkan seperti itu. Namanya anak baik laki-laki atau perempuan sama di hadapan Allah. Yang membedakan mereka itu adalah ketakwaannya, keimanannya, amal solihnya. Nah itu berbeda ya, amalan-amalan yang berbeda. Dan banyak lagi amalan-amalan yang berbeda antara masyarakat pada waktu itu dengan amal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika mereka diseru oleh Rasulullah, diajak untuk kembali kepada ajaran Allah, untuk kembali kepada apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah, mereka tidak mau, enggan. Tapi ada sebagian dari mereka juga yang beriman, yang mengikuti Rasulullah. Tapi ada pula mereka yang tidak mau, bahkan mereka menentang dan memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Allah mengancam mereka melalui firman-Nya yang disampaikan oleh Rasulullah. Beramallah sesukamu, beramallah sesuai kehendakmu, kata Rasulullah. Dan aku juga akan beramal. Dan di sini amalnya pasti beda. Karena yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada waktu itu, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, mereka beramal bukan beramal kebaikan, tapi beramal soleh, beramal salah ya, maaf. Sementara Rasulullah dan para pengikutnya beramal soleh, beramal baik. Jelas beda. Dan disinilah akan menunjukkan, akan membuktikan amalan mana yang sebenarnya itu baik. Kata Rasulullah, kelak nanti
kau akan tahu siapa yang sebenarnya melakukan kebaikan, kebenaran. Dan ternyata sejarah membuktikan setelah beberapa tahun berlalu, ternyata Allah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Islam berjaya tepatnya di Madinah, kemudian nanti meluas ke negeri-negeri sekitarnya, termasuk Mekah ya, termasuk Mekah. Nah, ini adalah janji Allah. Ini baru di dunia, belum lagi di akhirat. Nah, makanya apa yang dijanjikan Allah itu, apa yang dibawakan oleh Allah itu adalah benar adanya. Dan ini mudah-mudahan menjadi pendorong bagi kita agar kita yakin, percaya bahwa setiap kita melakukan kebaikan, amal kebaikan, insya Allah akan ada balasannya di sisi Allah. Begitu juga ketika kita melakukan amal kejelekan, amal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, berarti juga nanti ada balasan untuk amalan itu. Demikian kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.